Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini benar-benar yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Karena memang yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup sehat, sakit mati itu nggak ada yang gitulah. Allah pertemukan kami pada hari ini, ternyata Allah telah merencanakan mungkin dari jauh-jauh hari gitu kan. Alhamdulillah saya pertemukan kembali dengan kakak saya. 1 tahun nggak ketemu, terakhir ulang tahun kemarin. Kak Modina sehat? Alhamdulillah Modina. Dan alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan abang saya yang pernah diceritakan sama Umi, tapi ketemunya baru bisa sekarang. Amin. Nah, beliau adalah kalau di Sumut itu terkenal dengan Tuan Guru Batak. Nah, alhamdulillah banyak sekali jemaahnya dan banyak lagi yang saya dapat ilmu dari Tuan Guru. Beliau, abang saya, orang tua, panutan guru semuanya. Mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah, terus istiqomah dan terus bermanfaat untuk jamaah dan orang-orang banyak. Ada kiat-kiat gak bang? Jadi memang beberapa anak muda sekarang seperti yang bang ceritakan tadi, istiqomah nih tahajud 8 itu tiba-tiba 3 tahun gak sholat. Wah, itu awalnya aja. Jadi bagaimana agar anak muda sekarang tetap terus menjaga istiqomahnya di jalan Allah? Apa kiat-kiatnya kita dulu? Baik. Satu ketiga, ada orang sedang naik motor, sudah parkir pada tempat yang benar, tahu-tahu ada pengendara menabrak. Ini udah parkir di tempat yang benar, mobil dan motor banyak, lalu lalang, dia sudah parkir, tahu-tahu ada menabrak. Dia marah kepada mobil yang menabrak itu. Kenapa dia marah? Menurut dia ini nggak benar. Saya udah parkir di tempat yang benar, kamu tabrak saya, kamu tidak punya etika, kamu tidak hati-hati. Dimarahinya yang menabrak itu. Lantas apa yang terjadi? Akhirnya sampai ke polisi. Apa yang saya sampaikan? Kenapa pada saat itu dia tidak berpikir? Aku sudah parkir di tempat yang benar. Begitu banyak ribuan mobil, motor yang lewat. Kenapalah Allah izinkan kawan ini nabrak saya? Banyak peristiwa yang sesungguhnya itu bahasa cinta dari Allah, tapi nggak bisa kita tangkap. Ada kemudian orang kemalingan, dia marah sama tukang maling itu. Dia sudah mengunci kamar, sudah hati-hati, dia marah sama tukang maling, dikubukinya. Sehingga yang terjadi adalah amarah. Maling datang karena setan, dia pun menggebuki karena amarah, setan ketemu setan. Dia tidak berpikir, sekian banyak rumah di sini. Kenapa Allah mengizinkan harus di rumahku ini dimalinginya? Banyak di antara kita sudah dikasih Allah pesan-pesan, kasih sayang, pesan cinta, pesan rindu, tapi nggak kita baca. Seorang anak muda, Allah buat hidupnya tiba-tiba bermasalah, tapi nggak dibacanya. Tiba-tiba dia kecelakaan, tapi nggak dibacanya. Ketika dia ditangkap, nggak dibacanya. Tiga-tiga dia kaya, nggak dibacanya. Banyak orang dengan izin rahmat Allah datang kemari berhajat, mulai dari sakit, mau jadi pejabat, banyak hajatnya. Ada yang sakit minta sembuh. Saya bilang, yang paling penting bukan menyembuhkan penyakitmu. Yang paling penting membaca pesan Tuhan lewat sakitmu. Ngapain kamu sembuh kalau kemudian kamu tidak taat? Kan kalau kita mau jujur, baik saya, baik kita semua di sini. Kalau kita mau ingat teman SD kita, teman SMP, teman SMA, mungkin udah banyak yang meninggal. Teman kerja udah banyak yang meninggal. Pertanyaannya, kita ini kok masih hidup? Sudah banyak juga peristiwa-peristiwa nggak bisa kita baca. Oleh karenanya, bagi kita hamba Allah, tidak akan mungkin kita tiba-tiba mati nggak dapat petunjuk. Nggak mungkin tiba-tiba kita menjadi hamba yang durjana kalau karena kolbu kita tertutup tidak membaca peristiwa. Untuk hijrah, pesan untuk hijrah itu sudah hadir, bisa jadi berkali-kali, beratus kali, beribu kali kepada kita semua, tapi nggak bisa kita baca. Lewat apa? Lewat peristiwa sakit, kecelakaan, ditangkap, masuk penjara, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pandailah membaca pesan Tuhan. Yang kedua, ada orang yang hijrah
dia bangga beribadah seketika, sholat, bertaubat, dan lain sebagainya. Tapi tidak konsisten, tidak istiqomah. Kenapa? Karena memang lagi-lagi ketika kita memberanikan diri untuk hijrah, Allah uji. Apa kata Allah? Tidak beriman di antara kamu sebelum kuuji. Sebelum diuji. Jadi jangan mudah mengatakan aku beriman, diuji. Makanya kalau beliau tadi, alhamdulillah, bisa tahajud, bisa duha, itu tidak semua mungkin dipilih Allah. Pelan-pelan saja. Sholat, pelan-pelan perbaiki. Tahajud, pelan-pelan. Duha, 2 rakaat saja. Daripada tiba-tiba 8 rakaat, habis itu 8 bulan nggak rakaat sholat lagi. Tiba-tiba tepat waktu di masjid, 3 bulan, habis itu 3 tahun nggak muncul lagi. Karena setan tidak membiarkan kita untuk kemudian istiqomah. Jadi saya kira itu, dan pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah, adinda saya ini, Ustadz Fanejar ini, anak muda yang banyak dikasih Allah kelebihan kemuliaan. Dia dipilih oleh Allah untuk saat ini ya. Ke depan kita berdoa diberikan Allah istiqomah. Tapi saat ini dipilih oleh Allah untuk kemudian menjadi duta Rasulullah. Kenapa saya beranikan duta Rasulullah? Karena memang Nabi itu diberangkatkan Allah dari sebuah perniagaan. Jadi sehingga kemudian ini menjadi semangat kepada umat Islam itu, al-Islamu ya'lu la yu'la alaih. Islam itu mulia, tinggi, hebat, kaya, tidak ada yang menandinginya. Oleh karenanya Nabi memulai dari situ dan kemudian mengakhiri dengan apa? Dengan doa, wafatkan aku dengan kemiskinan. Kenapa kemudian Nabi mengakhiri, diawali dengan semangat menguasai dunia, kemudian mengakhiri meninggalkan dunia? Karena Nabi ingin menegaskan bahwa dunia dengan segala kemuliaannya hanya setetes, bagi setetes air di samudera lautan. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Nabi ingin menegaskan dunia yang kau banggakan ini tidak ada apa-apanya. Makanya Nabi meninggalkan dunia ini, benar-benar ingin meninggalkan dunia, jangan dibawa. Kalau mau dibawa, bawalah dengan semangat membangun akhiratmu, sedekahmu, ibadahmu, perjuanganmu, jihadmu. Tapi jangan cita-citamu terhadap dunia. Beliau ini kita doakan duta Rasulullah, utusan Rasulullah untuk membawa para pengusaha, para entrepreneur, para pemborong, para trader, dan semua orang-orang yang bergelut di dunia ini, menguasai dunia peradaban ini, agar menjadikan kalbu mereka terpaut kepada Allah, terpaut kepada akhirat. Kalau ini terjadi, insya Allah peradaban dunia, peradaban Islam akan segera terwujud. Kita berdoa banyak orang-orang seperti beliau. Oleh karenanya pesan saya, istiqomah. Dan alhamdulillah, percayalah kita akan dipertemukan sesuai dengan kecenderungan kita. Hari ini bertemu bukan karena tiba-tiba, karena ada kalbu yang saling mempersatukan. Hadir dengan kakak kami Haja Morina Harahap, insya Allah dari ayah beliau di sini hadir, orang yang kemudian menutup akhir hidupnya dengan taubat kepada Allah, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan barokahnya sampai kepada anak-anaknya. Itu. Jadi insya Allah percayalah bahwa kalau kita mencantolkan diri kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, maka Allah akan mengabadikan nama kita. Hidup kita tidak sebatas batu nisan. Bagaimana cara memelihara nama kita agar abadi? Cantolkan dirimu kepada Allah. Tempat ini jadi bukti. Di pelosok, berapit 2 gereja besar, tapi Allah hadirkan kemari tokoh-tokoh bangsa untuk dapat kita renungkan kalau Allah mau kecil dunia ini, sebagai bukti bahwa kita dengan zikir beriman kepada Allah, mengingat Allah, wa zkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun.
Kalau kau banyak mengingat Allah, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kebahagiaan. Oleh karenanya, dengan kesempatan ini kita doakan. Saya terinspirasi dan mendoakan Ustadz Fanejar ini agar benar-benar menjadi ustadz di kalangan anak-anak muda yang gaul, yang keren, yang betul-betul semangat untuk menjadikan dunia sebagai pijakan untuk akhirat. Kejar dunia, jangan tinggalkan dunia, tapi jadikan dunia kesempatan untuk membuat istana yang indah di akhirat, di surga. Saya kira demikian. Masya Allah. Mudah-mudahan itu luar biasa tuh Tuan Guru. Mudah-mudahan hajat kita semua, hajat kakak kami, Kak Morina, ada Tuan Guru, Allah mudahkan. Dan pertemuan kami membawa keberkahan untuk kita semua. Target Fanizar Group kenapa harus keliling Indonesia cuma satu, Bang? Bersama kita sampai jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.